Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Zulpina Putri Zalita dan Aulia Rahma hari ini akan membawakan materi tentang program linear yang berjudul Masalah Transportasi dengan tabel awal menggunakan FAM dan pengecekannya menggunakan metode batu loncatan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kajian transportasi. Nah, masalah transportasi pertama kali diformulasikan sebagai suatu prosedur khusus untuk mendapatkan program biaya minimum dalam mendistribusikan unit yang homogeni dari suatu produk atas atau sejumlah titik penawaran yang disebut sumber ke sejumlah titik permintaan yang disebut tujuan. Jadi semua itu ditetapkan pada sumber dan tujuan yang berbeda secara geografis. Prosedur penyelesaian transportasi ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu ada 3 langkah. Terdiri dari yang pertama menyusun matriks transportasi, yang kedua menentukan solusi visible awal, dan yang langkah terakhir adalah melakukan tes optimalisasi. Untuk matriks umum transportasi ini berbentuk seperti ini. Ada tujuan, ada sumber, D1, D2, D3, S1, S2, S3, X11, C11 dan seterusnya. Untuk kolom ini yaitu supply atau kapasitas, dan untuk baris yang ini demand atau permintaan. Dan di sini adalah total. Total ini jumlah kapasitas harus sama dengan jumlah permintaan. Nah, dengan keterangan S1 sumber 1, S2 sumber 2, S3 sumber 3, D1 tujuan 1, D2 tujuan 2, dan D3 tujuan 3. A1 untuk supply 1, A2 supply 2, dan A3 supply 3. B1 itu demand 1, B2 demand 2, dan B3 demand 3. Selanjutnya ada C11 untuk biaya transportasi dari sumber 1 ke tujuan 1, C12 untuk biaya transportasi dari sumber 1 ke tujuan 2, C13 biaya transportasi dari sumber 1 ke tujuan 3, dan seterusnya sampai C33 itu biaya transportasi dari sumber 3 ke tujuan 3. Nah, jadi C-nya itu yang ini, yang kotak kecil. Nah, selanjutnya adalah untuk X11 yang ada di sel ini. Nah, untuk X11 banyak barang yang akan dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1. X12 banyak barang yang akan dikirim dari sumber 1 ke tujuan 2, hingga X33 banyak barang yang akan dikirim dari sumber 3 ke tujuan 3. Dan ini X1-nya dan ini adalah X3-nya. Nah, selanjutnya itu adalah metode penyelesaian transportasi. Untuk menyelesaikan masalah transportasi ini itu menggunakan beberapa metode. Kita bisa memilih salah satunya. Metode itu terdiri dari metode Northwest Corner, metode Least Cost, dan metode Vogel Approximation atau FAM. Lalu setelah dilakukan penyelesaian transportasi awal menggunakan metode ini, selanjutnya itu akan dioptimalkan dengan menggunakan metode modification distribution atau MODI, metode stepping stone, dan metode potensial. Di sini kami akan membahas tentang metode penyelesaian awal menggunakan FAM dan optimalisasinya menggunakan stepping stone. Untuk penyelesaian transportasi menggunakan metode FAM ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang FAM. Jadi metode FAM itu didasarkan pada konsep biaya penalti. Biaya penalti itu adalah selisih antara biaya sel terkecil pertama dan sel terkecil kedua dalam baris atau kolom. FAM ini mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel biaya minimum dalam baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jadi sederhananya metode FAM ini adalah sebuah metode dengan menggunakan selisih terbesar antara dua sel dalam baris atau kolom biaya. Pada baris atau kolom yang terpilih itu nanti akan diisikan atau disuplai barang semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan metode FAM. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu menghitung selisih dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Jadi nanti kita akan menghitung dua biaya terkecil untuk tiap baris dan kolomnya. Tiap-tiap baris dan tiap-tiap kolom kita akan menghitung selisih dua biaya terkecil pertama dan terkecil kedua. Lalu langkah kedua yaitu memilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Setelah kita menghitung selisih nanti kita akan melihat mana yang kolom atau barisnya itu memiliki selisih terbesar, dan itulah yang akan kita pilih. Setelah kita pilih itu tentukan jumlah barang yang bisa ditransportasikan dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris dan kolomnya. Setelah kita mengetahui selisih terbesar itu, nanti kita akan mentransportasikan barang ke sel atau baris yang terpilih itu sesuai dengan jumlah permintaan
dari kota tersebut, misalnya dari kota tersebut. Lalu langkah keempat itu yaitu menghapus baris atau kolom yang telah memenuhi syarat, yaitu suplai telah dapat dipenuhi. Setelah penuh permintaannya, maka baris atau kolom yang sama itu akan dihapus atau diberi tanda seperti silang atau strip untuk menandakan bahwa kolom atau baris itu tidak bisa lagi digunakan. Dan langkah yang kelima yaitu mengulangi langkah 1 sampai 4 tadi. Langkah ini hingga semua alokasi terpenuhi. Jadi setelah kita sampai ke langkah 4, kita akan mengulang langkah 1 sampai langkah 4 kembali hingga semuanya itu sudah teralokasikan. Setelah solusi visible basis diperoleh dengan salah satu dari ketiga metode penentuan solusi awal, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang FAM, dan langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan model untuk mendapatkan solusi optimalitas atau total biaya minimum. Di sini kita akan membahas tentang pengujian optimalitas menggunakan metode batu loncatan atau disebut dengan stepping stone method. Pengujian optimalitas menggunakan metode batu loncatan ini memiliki beberapa karakteristik umum dilihat dari proses stepping stone. Yang pertama, selalu mulai dari sel yang kosong dan membentuk suatu lintasan tertutup dari sel-sel yang dialokasikan. Yang kedua, dalam pembentukan lintasan tertutup ini, sel yang digunakan dan belum digunakan mungkin saja terlewat. Yang ketiga, baris atau kolom yang mana saja pasti terdapat satu penambahan dan satu pengurangan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan metode stepping stone. Yang pertama, memilih salah satu sel yang kosong atau sel yang tidak mendapatkan alokasi. Yang kedua, membuat jalur tertutup menuju sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Yang ketiga, menempatkan tanda positif dan negatif secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Yang keempat, menghitung indeks perbaikan. Yang kelima, mengulangi tahap 1-4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel tersebut telah terhitung. Yang keenam, menghitung total biaya optimalnya. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan dari tahap transportasi awal menggunakan metode FAM dan tahap transportasi akhir menggunakan metode batu loncatan. Yang soalnya yaitu, sebuah pengusaha mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik X, Y, dan Z. Pengusaha tersebut ingin mengirimkan barang menuju 3 toko yang masing-masing berada di kota Ambon, Bandung, dan Cirebon. Kapasitas atau supply dalam ton pabrik dari permintaan ketiga toko tersebut dan biaya transportasi per unitnya dalam satuan ribuan rupiah adalah sebagai berikut. Dari pabrik X ke kota tujuan Ambon yaitu Rp5.000, dari pabrik X ke kota tujuan Bandung yaitu Rp3.000, dari pabrik X ke kota tujuan Cirebon yaitu Rp4.000 dengan kapasitas 60 ton. Dari pabrik Y ke kota Ambon yaitu Rp6.000, dari pabrik Y ke kota Bandung yaitu Rp8.000, dari pabrik Y ke kota tujuan Cirebon yaitu Rp2.000 dengan kapasitas 90 ton. Dari pabrik Z ke kota tujuan Ambon yaitu Rp3.000, dari pabrik Z ke kota tujuan Bandung yaitu Rp5.000, dari pabrik Z ke kota tujuan Cirebon yaitu Rp7.000 dengan kapasitas 50 ton. Dari permintaan dan kapasitasnya yaitu totalnya 200 ton. Buatlah solusi dari masalah transportasi di atas menggunakan metode FAM dan pengoptimalannya menggunakan metode batu loncatan untuk mencari biaya total pendistribusian barang tersebut. Yang pertama, buatlah tabel transportasinya. Tabel transportasi dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Dengan fungsi tujuan, Z minimum sama dengan biayanya dikali dengan barang, yaitu 5 dikali X11, 3 dikali X12, 4 dikali X13, 6 dikali X21, 8 dikali X22, 2 dikali X23, 3 dikali X31, 5 dikali X32, 7 dikali X33. Dengan fungsi kendala yaitu X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 60. X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 90. X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 50. X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 70. X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 30.
X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 100. Dengan X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X32 besar atau sama dengan 0. Kita akan melakukan cek kelayakannya, yaitu pada jumlah baris ada 3 dan pada jumlah kolom yaitu ada 3. Jadi total kelayakannya yaitu n ditambah n dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi pada solusi awal tersebut fleksibilitasnya yaitu jumlah sel terisi adalah 5. Nah, setelah kita membuat tabel transportasi seperti yang telah dijelaskan oleh Zalita tadi, langkah selanjutnya itu kita akan membuat tabel solusi awal FAM. Kita telah mengetahui bahwa solusi FAM ini memiliki langkah-langkah, yaitu ada 5, dan langkah pertama itu adalah menghitung selisih dua biaya terkecil tiap baris dan kolomnya. Di sini kami sudah membuat baris dan kolom bantuan untuk memudahkan kita untuk menghitung selisihnya. Jadi kita akan melihat tiap baris dan kolom itu dua nilai terkecil. Nah, untuk baris X, dua nilai terkecil itu adalah 3 dan 4, maka 4 kurang 3 adalah 1. Untuk baris Y, dua nilai terkecilnya adalah 6 dan 2. Untuk baris Z, dua nilai terkecil adalah 3 dan 5. Untuk kolom Kota Ambon, dua nilai terkecil adalah 5 dan 3. Untuk Kota Bandung, dua nilai terkecilnya adalah 3 dan 5. Dan untuk Kota Cirebon, dua nilai terkecilnya adalah 4 dan 2. Maka kita akan mengurangkan itu dari nilai yang lebih besar ya. Maksudnya setelah kita memilih dua nilai terkecil, di antara dua ini mana yang besar itu mengurangkan yang kecil sehingga hasilnya tidak boleh minus, hasilnya itu harus positif. Lalu langkah kedua itu kita akan memilih selisih dengan nilai terbesar. Perlu digarisbawahi itu memilih selisih dengan nilai terbesar. Nah, di sini saya telah memberi tanda pada selnya itu dengan berwarna kuning. Mengapa? Karena dari selisih yang telah kita cari tadi pada kolom dan baris yang berwarna merah muda ini, selisih terbesar itu jatuh pada baris Y, yaitu sebesar 4. Setelah kita mengetahui di mana selisih dengan yang terbesar, langkah selanjutnya itu kita akan mensuplai pada sel itu pada kolom atau baris yang terpilih dengan yang memiliki biaya terkecil. Kan yang terpilih tadi adalah baris Y. Karena nilai selisih terbesar itu adalah 4, jadi kita akan melihat ke baris Y. Nah, pada baris Y ini kita akan melihat mana yang memiliki biaya terkecil. Biaya terkecil itu pada kotak kecil ini 6, 8, dan 2. Berarti nilai terkecilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mensuplai semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan pada kota itu. Pada kota Cirebon itu permintaannya adalah 100. Sedangkan kapasitas dari pabrik itu 90. Maka kita akan mengalokasikan atau mensuplai seluruhnya itu sebesar 90. Ini semuanya kita alokasikan ke kota Cirebon. Nah, setelah kita mengalokasikannya, kita akan menghapus baris atau kolom yang tidak dapat digunakan lagi. Di sini kan pabrik Y itu memiliki kapasitas 90. Karena sudah kita alokasikan semuanya, maka kita beri tanda silang ini untuk memudahkan kita bahwa itu sudah habis, dan kita beri tanda lagi silang di sini yang saya kodekan dengan warna kuning. Ini menandakan bahwa dua sel ini sudah tidak dapat lagi disuplai dari pabrik Y. Mengapa? Karena kan sudah habis di kota Cirebon tadi. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan mengulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua pengalokasikan optimal. Nah, berarti jika kita mengulangi dari awal, berarti kita akan bukan mengulang dari awal, maksudnya itu langkah-langkahnya saja yang kita ulang dari awal. Maka langkah pertama itu kita akan menghitung selisih dua biaya terkecil dari tiap baris dan kolomnya. Nah, sudah kami buat di sini kolom dan baris pembantu yang mempermudah kita untuk melihat selisih kedua yang kita cari. Lakukanlah seperti awal tadi, yaitu pada baris X dua nilai terkecilnya adalah 3 dan 4, maka selisihnya adalah 1. Untuk baris Y itu kita beri tanda sudah habis dipakai. Mengapa? Karena kan pabrik Y ini sudah tidak bisa lagi mengalokasikan kemanapun lagi, dia sudah habis ke sini. Jadi kita beri tanda sudah habis dipakai agar kita tidak melakukan kekeliruan lagi untuk melakukan langkah selanjutnya. Lalu untuk baris Z itu nilai terkecil itu adalah 3 dan 5. Nah, untuk kolom kota Ambon itu ada 5, 6, dan 3. Mengapa 6 juga saya sebut? Karena ini untuk permintaan di sini masih
70 dan sini masih kosong. Jadi 6 ini tetap bisa dimasukkan walaupun sudah ada tanda silang. Ini hanya berlaku untuk kolom. Lalu 5, 6 dan 3, dua nilai terkecil adalah 5 dan 3. Untuk kolom Bandung itu 3, 8, 5, dua nilai terkecil adalah 3 dan 5. Nah, untuk kolom Cirebon karena ini sudah kita isi, sudah kita suplai, jadi 2 tidak terpakai lagi. Jadi dua nilai terkecil itu adalah 4 dan 7. Jadi kita carilah selisihnya. Didapat selisih terbesar adalah 3, itu pada kolom kota Cirebon. Setelah kita mengetahui selisih terbesar tadi, kita akan lihat pada kolom Cirebon ini kita pilih dua biaya transportasi terkecil, itu sisa 4 dan 7 karena 2 sudah dipakai, jadi nggak perlu lagi. Nah, kita akan berarti yang terpilih kan 4, berarti yang pabrik selanjutnya yang akan mensuplai adalah pabrik X di kota Cirebon. Berapa banyak pabrik X ini akan mengalokasikan kapasitasnya? Itu sebanyak, lihat tadi permintaannya itu 100, sudah disuplai 90, berarti untuk memenuhi permintaan kita harus mengisi 10 lagi. Maka dari kapasitas 60 kita suplailah 10. Lalu di kapasitas 60 kita coret 60-nya, kita beri tanda angka 50 untuk memudahkan kita melihat bahwa kapasitas yang tersisa pada pabrik X ini sebesar 50. Nah, setelah kita mensuplai, kita beri tanda silang untuk kolom X33. Mengapa? Karena itu menandakan permintaan di kota Cirebon ini sudah terpenuhi. Jadi kita tidak perlu lagi mensuplai lagi ke kolom yang ini karena permintaan sudah terpenuhi. Setelah itu kita akan kembali lagi ke langkah awal. Nah, langkah selanjutnya itu kembali ke langkah awal, kita akan menghitung selisih 2 biaya terkecil tiap baris dan kolomnya. Nah, di sini 2 biaya terkecil itu adalah 5 dan 3. 4 tidak dipakai karena tadi sudah dialokasikan ya. Lalu untuk di sini sudah habis dipakai seperti yang tadi. Dan untuk baris Z itu adalah 5 dan 3. 7 ini tetap masuk, tapi tetap dua nilai terkecil adalah 5 dan 3. Lalu dapat dilihat semua selisihnya itu sama, itu 2 semua. Dan di sini saya memberi tanda sel ini itu berwarna hijau muda. Mengapa saya memilih sel yang ini? Nah, perlu diingat, bila nilai selisih yang sama itu lebih dari 1, maka kita akan lihat dulu sel yang masuk ke dalam kolom atau baris yang memiliki selisih terbesar tadi. Kan 2 selisih terbesarnya tadi. Bila salah satu memiliki biaya terendah, maka isikan alokasi pada sel ini. Ini adalah biaya transportasi tadi yang kepada kotak kecil-kecil. Lalu, bila biaya terendahnya lebih dari 1 juga, pilih yang dapat mengalokasikan terbanyak. Nah, jadikan 2 semua. Kita lihat biaya terendah dari 2 ini. Biaya terendahnya itu yang tersisa adalah 5, 3, 3, dan 5. Otomatis biaya terendah itu adalah pada sel yang memiliki biaya transportasi 3. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Kita pilih yang bisa mengsuplai itu semaksimal mungkin. Kalau 3, ini kan sisa 50. Kalau kita suplai ke sini hanya bisa 30. Mengapa? Karena permintaan di Kota Bandung hanya sebesar 30. Untuk sel X31 kapasitasnya itu adalah 50, sedangkan permintaannya 70. Jadi kita bisa mensuplai kapasitas dari pabrik Z ini sebesar 50 pada sel ini. Otomatis yang dipilih adalah sel pada baris Z dan kolom ambon. Jadi di sini diberi tanda bahwa selisih nilai terbesar itu yang ini, maka diberi tanda berwarna hijau. Nah, setelah terpilih sel yang diperdebatkan tadi, maka kita akan mensuplaikan 50 semua kapasitas pabrik Z ini ke kolom X31. Maka kita akan beri tanda silang pada kapasitas, dan juga kita akan memberi tanda silang juga pada sel X32. Mengapa kita silang? Hal ini menandakan bahwa kan pabrik Z ini sudah tidak bisa lagi mengalokasikan ke kota manapun karena kapasitasnya sudah habis. Langkah terakhir, karena kapasitas itu yang tersisa cuma 50 dari pabrik X, maka alokasikanlah suplai yang tersisa dari sel yang tersisa itu ke sel X11 dan sel X31 sesuai dengan jumlah permintaan yang tersisa.
Di sini kan tadi sudah disuplai 50. 70 kurang 50 berarti sisa 20. Maka alokasikanlah kapasitas yang tersisa pada pabrik X ini sebesar 20 di kota Ambon, lalu sisanya 30 di kota Bandung. Maka ini sudah optimal, semuanya sudah terbagi rata ya. Di sini pada kota Ambon pas 70, 20 tambah 50, pada kota Bandung pas 30, dan pada kota Cirebon tuh pas 100, dan kapasitas dari masing-masing pabrik sudah habis dialokasikan. Hal ini menandakan bahwa dia sudah optimal. Setelah semuanya optimal, maka tampilan tabel akhir akan menjadi seperti ini. Dari tabel ini kita akan menghitung total biaya minimum itu. Kan didapat X11 itu 20, dari sini X11 20, X12 itu 30, X13 itu 10, X23 itu 90, dan X31 itu adalah 50. Nah, total biaya minimum itu Z-min itu sama dengan kita jumlahkan semua yang ini seperti pada rumus ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total biaya minimum itu Z-min, rumusnya adalah sesuai sini. Semuanya kita jumlahkan satu persatu dengan mengalihkan biaya dengan suplainya tadi itu 5X11, 3X12, ditambah 4X13, ditambah 6X12, ditambah 8X12, ditambah 2X23, tambah 3X31, ditambah 5X32, dan ditambah 7X33. Ini adalah rumus awal ya. Jadi untuk sel-sel yang disilang ini, yang tidak dialokasikan ini, kita abaikan saja karena itu nanti adalah 0. Misalnya 0 kali 6, 0 kali 8, hasilnya juga 0. Jadi kita akan lihat saja itu sel-sel yang berisi nilai itu 5X1, itu 5X11, 3X12, dan seterusnya itu 5X11 tambah 3X12 ditambah 4X13 ditambah 2X23 ditambah 3X31. Maka nilainya menjadi 5 dikali 20, 3 dikali 10, 4 dikali 10, 2 dikali 90, dan 3 dikali 50. Hasilnya itu adalah 100 ditambah 90 ditambah 40 ditambah 180 dan ditambah 190. Maka jumlahnya adalah 560. Dan nilai biaya minimum itu dalam Rp1.000. Jadi solusi biaya minimum pada yang menggunakan tabel awal FAM ini adalah sebesar Rp560.000. Setelah mendapatkan nilai dari tahap solusi awal menggunakan metode FAM, selanjutnya kita akan melakukan pengujian optimalisasi dengan metode stepping stone. Langkah pertama yaitu memilih salah satu sel kosong atau sel yang tidak mendapatkan alokasi. Dari tabel FAM berikut, sel yang masih kosong yaitu sel X21, sel X22, sel X32, dan sel X33. Misalnya kita akan memulai dari sel X21. Kemudian kita akan membuat jalur tertutup menuju sel-sel yang mendapatkan alokasi, menuju sel kosong terpilih kembali. Jalur tertutup ini bergerak secara vertikal dan horizontal saja. Diagonal dilarang, maksudnya setelah kita bergerak secara vertikal, kita tidak boleh bergerak secara vertikal lagi, harus horizontal. Pada sel X21 ini kita akan bergerak secara horizontal, kemudian kita akan bergerak secara vertikal dan bergerak secara horizontal kembali menuju X11, dan kita akan kembali menuju X21. Selanjutnya kita akan menempatkan tanda plus dan minus secara bergantian, dimulai dengan tanda plus pada sel kosong yang terpilih ini. Kemudian kita akan menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada sudut jalur tertutup lainnya. Kemudian kita akan menghitung indeks perbaikannya dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel yang bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel yang bertanda minus. Nah, di sini untuk C21 dikurang dengan C23 ditambah dengan C13 dikurang dengan C11 sama dengan 6 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mengulangi tahap 1 sampai 4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel kosong telah terhitung. Kemudian kita akan memulainya dengan X22. Kita akan membuat jalur tertutup yang bergerak secara vertikal dan horizontal saja, yaitu dimulai dari X22 menuju X23 dan vertikal ke X13
dan kemudian horizontal ke X12 dan kembali lagi menuju X22. Selanjutnya kita akan memberi tanda plus dan negatif secara bergantian. Pada X22 kita beri tanda plus, X23 kita beri tanda minus, X13 kita beri tanda plus, dan X12 kita beri tanda minus. Nah, di sini kita akan menghitung indeks perbaikannya dengan cara menambahkan dan mengurangkan biayanya. Di sini C22 sama dengan C22 dikurang C23 ditambah C13 dikurang C12 sama dengan 8 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan memilih sel kosong kembali, yaitu sel kosongnya adalah X32, di mana kita akan menentukan jalur tertutupnya. Kemudian kita di sini akan bergerak sesuai dengan arah jarum jam dan kita akan bergerak secara vertikal atau ke atas menuju X12 dan menuju X11. Kemudian kita akan bergerak secara vertikal ke bawah menuju X31 dan kemudian kita akan kembali ke sel kosong terpilih kembali, yaitu setelah itu kita akan menghitung indeks perbaikannya. Indeks perbaikannya kita mulai dari C32 sama dengan C32 bernilai positif dikurang dengan C12 ditambah dengan C11 dan dikurang dengan C31 sama dengan 5 dikurang 3 ditambah 3 dan dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian kita akan menghitung sel kosong yang terakhir, yaitu sel kosong X33, di mana kita selanjutnya akan membuat jalur tertutup. Jalur tertutup ini juga bergerak searah jarum jam. Jalur tertutup bisa bergerak secara searah jarum jam dan boleh tidak searah jarum jam. Di sini kita akan bergerak searah jarum jam dan menuju ke atas atau secara vertikal menuju X13. Kemudian kita akan bergerak secara horizontal menuju X11 dan bergerak secara vertikal menuju X31. Kemudian kita akan bergerak kembali menuju sel kosong terpilih secara horizontal ke kanan menuju X33 kembali. Setelah itu kita akan memberi tanda positif pada X yang terpilih dan kemudian kita akan memberi tanda negatif, positif, negatif, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita akan menghitung nilai indeks perbaikannya dengan cara C33 ini adalah sel yang terpilih tadi dengan kemudian C33 dikurang dengan C13 ditambah dengan C11 dikurang dengan C31, yaitu 7 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kita tidak menemukan lagi nilai yang negatif. Itu artinya solusi optimal telah tercapai. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya optimal, yaitu jumlah seluruh banyaknya barang dikali total biaya optimum dalam ribuan rupiah. Kemudian total biaya minimumnya yaitu yaitu 5 dikali X11 ditambah 3 dikali X12 ditambah 4 dikali X13 ditambah 6 dikali X21 ditambah 8 dikali X22 ditambah 2 dikali X23 ditambah 3 dikali X31 ditambah 5 dikali X32 ditambah 7 dikali X33 sama dengan 5 dikali X11 ditambah 3 dikali X12 ditambah 4 dikali X13 dikarenakan X21, X22, X32, X33 bernilai 0 atau sel kosong, maka hasilnya adalah habis. Kemudian ditambah dengan 2 dikali X23 ditambah 3 dikali X31 sama dengan 5 dikali 20 ditambah 3 dikali 30 ditambah 4 dikali 10 ditambah 2 dikali 90 ditambah 3 dikali 50 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 40 ditambah 180 ditambah 150 sama dengan 560 dalam ribuan rupiah. Jadi, solusi biaya minimum pada solusi awal FAM dengan pengujian optimalisasi dengan menggunakan metode stepping stone adalah 560.000. Hasilnya yaitu sama karena pada solusi FAM tersebut berarti dia telah optimal.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan tabel awal FAM dan pengecekan optimalisasi menggunakan metode stepping stone, diperoleh pabrik X mendistribusikan 20 ke kota Ambon, 30 ton barang ke kota Bandung, dan 10 ton barang ke kota Cirebon. Pabrik X mendistribusikan 90 ton barang ke kota Cirebon, pabrik Z mendistribusikan 50 ton barang ke kota Ambon, dengan total biaya transportasi yang minimum sebesar Rp560.000. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai masalah transportasi dengan tabel awal menggunakan FAM atau Vogel Approximation Method dengan pengecekan menggunakan metode batu loncatan. Dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.